Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan ringkasan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 mengenai kombinasi bisnis. Baik, untuk selanjutnya yaitu kombinasi, yaitu alasan untuk kombinasi bisnis. Ada beberapa alasan mengenai kombinasi bisnis. Yang pertama yaitu keunggulan biaya. Seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui kombinasi daripada melalui pengembangan. Hal ini khususnya berlaku pada periode inflasi. Yang kedua, alasan kedua yaitu risiko lebih rendah. Pembelian lini produk dan pasar yang sudah mapan biasanya lebih rendah risikonya daripada mengembangkan produk dan pasar yang baru. Risikonya sangat rendah jika tujuannya adalah baik. Untuk alasan yang selanjutnya, alasan yang keempat yaitu penghindaran pengambil alihan. Banyak perusahaan yang bergabung untuk menghindari akuisisi. Perusahaan yang lebih rendah, yang lebih kecil cenderung lebih rentan terhadap pengambil alihan perusahaan. Oleh karena itu, banyak dari mereka mengadopsi strategi pembeli yang agresif untuk mempertahankan diri dari upaya pengambil alihan oleh perusahaan lain. Alasan yang kelima yaitu akuisisi aset tak berwujud. Nah, kombinasi bisnis menyatukan sumber daya tak berwujud dan berwujud. Akuisisi paten, hak mineral, penelitian basis data pelanggan, atau keahlian manajemen mungkin merupakan faktor motivasi utama dalam kombinasi bisnis. Alasan yang keenam, alasan lain, perusahaan dapat memilih kombinasi bisnis daripada bentuk ekspansi lainnya untuk keuntungan pajak bisnis, misalnya pengalihan kerugian pajak, untuk keuntungan pendapatan pribadi dan pajak warisan, atau untuk alasan pribadi. Selanjutnya, bentuk hukum penggabungan usaha. Penggabungan usaha adalah istilah umum yang mencakup semua bentuk penggabungan entitas usaha yang sebelumnya terpisah. Penggabungan tersebut adalah akuisisi ketika suatu perusahaan mengakuisisi produktif entitas usaha lain dan mengintegrasikan aset tersebut ke dalam operasi sendiri. Penggabungan usaha juga merupakan akuisisi ketika suatu perusahaan memperoleh kendali operasional atas fasilitas produksi entitas lain dengan mengakuisisi mayoritas saham berhak suara yang beredar. Perusahaan yang diakuisisi tidak perlu dibubarkan, artinya perusahaan yang diakuisisi tidak harus bubar. Konsep akuntansi kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi kendali atas bisnis lain. Menurut GAAP, penggabungan usaha dapat terjadi tanpa menghilangkan identitas hukum perusahaan yang bergabung. Kombinasi bisnis dapat dilakukan melalui ada 3 contoh. Yang pertama, akuisisi mayoritas atau lebih dari 50% saham suatu perusahaan. Yang kedua, ada pengalihan seluruh aset bersih ke perusahaan lain. Yang ketiga, ada transfer aset bersih ke perusahaan baru. Jika kurang dari 100% saham diakuisisi, perusahaan tetap memiliki identitas hukum, tetapi dianggap suatu entitas dalam laporan keuangan. Latar belakang singkat akuntansi untuk penggabungan usaha. Akuntansi penggabungan usaha adalah topik penting dan kompleks dalam teori serta praktik akuntansi. Proses ini melibatkan transaksi besar dan mempengaruhi masa depan perusahaan. Setiap penggabungan bersifat unik dan dievaluasi berdasarkan substansi ekonominya. Historisnya, metode penyatuan kepentingan mulai diterima pada tahun 1950, tetapi menimbulkan kontroversi karena adanya metode akuntansi alternatif, yaitu penggabungan dan pembelian. Hingga 2001, kedua metode ini digunakan, tetapi FASB kemudian menghapus metode penggabungan usaha. Alasannya meliputi kurangnya relevansi informasi, kesulitan dalam evaluasi kinerja, serta hambatan bagi investor dalam membandingkan perusahaan. Metode ini juga bermasalah karena mencatat transaksi berdasarkan nilai buku historis, bukan nilai wajar seperti yang disyaratkan dalam GAAP. Nah, baik, selanjutnya yaitu mengenai akuntansi untuk kombinasi sebagai akuisisi. Nah, jadi pada metode GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles eh, mengharuskan bahwa semua penggabungan usaha yang dimulai setelah 15 Desember tahun 2008 harus dicatat menggunakan metode akuisisi.
Nah, metode ini mengukur biaya akuisisi berdasarkan nilai wajar yang dihitung dari kas yang dikeluarkan, serta nilai wajar aset yang didistribusikan, atau sekuritas yang diterbitkan oleh para pembeli. Nah, jadi dalam penggabungan usaha, perusahaan pengakuisisi mengakui transaksi berdasarkan nilai wajar untuk mencatat semua aset dan liabilitas yang diakuisisi. Hal ini mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam ASC 810 garis miring 10 yang mengatur tentang penggabungan usaha dan akuisisi. Nah, penggabungan usaha yang dilakukan setelah 15 Desember tahun 2008 harus menggunakan metode akuisisi yang memerlukan perusahaan mengakuisisi untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengakui aset serta kewajiban yang diperoleh dari perusahaan yang diakuisisi pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Nah, selanjutnya yaitu beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pencatatan akuisisi menurut metode GAAP. Nah, yang pertama yaitu mengenai biaya langsung. Nah, biaya langsung ini yang perlu dicatat adalah terkait dengan akuisisi seperti biaya hukum, akuntansi, dan konsultasi yang dibebankan pada periode berjalan. Yang kedua, mengenai biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas yang dibebankan terhadap nilai wajar sekuritas yang diterbitkan yang seringkali dikurangkan dari modal disetor tambahan. Yang ketiga, mengenai biaya tidak langsung. Nah, biaya yang tidak langsung itu seperti gaji manajemen, penyusutan dan biaya sewa juga dibebankan sesuai dengan metode akuisisi. Yang keempat, mengenai dampak transaksi. Nah, proses penggabungan usaha ini melibatkan pencatatan dan pengaruh terhadap berbagai akun seperti aset, liabilitas, dan ekuitas yang harus diungkapkan melalui entry jurnal yang sesuai. Saya akan membahas mengenai mencatat nilai wajar dalam akuisisi. Langkah pertama dalam pencatatan akuisisi adalah menentukan nilai wajar semua aset berwujud dan tak berwujud yang dapat diidentifikasi yang diperoleh dan kewajiban yang diambil alih dalam penggabungan. GAAP memberikan panduan tentang penentuan nilai wajar. Ada 3 tingkatan keadaan untuk estimasi nilai wajar. Tingkat 1 adalah nilai wajar berdasarkan harga pasar yang ditetapkan. Tingkat 2 menggunakan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diestimasi, yang didiskontokan berdasarkan ukuran yang dapat diamati seperti buku suku bunga acuan. Tingkat 3 mencakup estimasi yang diperoleh secara internal lainnya. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud lainnya. Menurut GAAP, pihak pengakuisisi harus mengakui secara terpisah dari niat baik aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Yang kedua ada kriteria keterpisahan atau kriteria hukum kontraktual yang dijelaskan dalam definisi yang dapat diidentifikasikan. Yang ketiga ada aset tak berwujud yang diperoleh memenuhi kriteria dapat dipisahkan jika terdapat bukti transaksi pertukaran untuk jenis aset tersebut atau aset sejenis. Yang terakhir ada aset tak berwujud yang tidak dapat dipisahkan secara individual dari entitas yang diakuisisi atau entitas gabungan memenuhi kriteria dapat dipisahkan jika terdapat dalam kombinasi dengan kontrak terkait.